Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Tentu dalam keadaan sehat kan? Alhamdulillah. Kembali lagi nih bersama saya Muhammad Rashido. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan sila-sila Pancasila pada masa Orde Lama dan sila-sila Pancasila pada masa Orde Baru. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai Pancasila pada masa Orde Lama. Sila-sila Pancasila merupakan 5 prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia pada masa Orde Lama, yakni masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sila-sila Pancasila menjadi dasar ideologi negara dan digunakan dalam berbagai kebijakan pemerintah. Adapun penerapan sila-sila Pancasilanya sebagai berikut. Penerapan sila-sila Pancasila pada masa Orde Lama yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya sebagai pengakuan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta dan sumber kehidupan. Pada masa Orde Lama ini, sila ini diinterpretasikan sebagai dasar negara yang religius dengan pengaruh kuat ajaran agama Islam dan juga kepercayaan animisme dan dinamisme yang ada di Indonesia. Bahwasanya setelah adanya Pancasila pada masa Orde Lama, yaitu penerapan Pancasila mulai diterapkan, yaitu adanya pengakuan agama dan beberapa orang yang sudah memiliki agama yang sudah dianutnya. Kemudian yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengandung makna bahwa semua manusia harus diperlakukan dengan adil, sejahtera, dan beradab. Pada masa Orde Lama, sila ini diwujudkan melalui program-program pemerintah seperti pembangunan nasionalisme, pemberantasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur. Ini merupakan salah satu pengimplementasian Pancasila pada masa Orde Lama. Mulai adanya perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dengan adanya program pemerintah untuk mengatasi segala hal-hal yang ada di masyarakat. Seperti itu teman-teman semuanya. Baiklah, kita akan lanjutkan mengenai penerapan sila-sila Pancasila pada masa Orde Lama, yaitu pada sila ketiga, keempat, dan kelima. Tadi kita sudah menjelaskan mengenai penerapan sila-sila Pancasila pada masa Orde Lama, yaitu sila pertama dan sila kedua. Kita akan lanjut ke sila yang ketiga dan keempat dan kelima, yaitu sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga ini menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Meskipun Indonesia terdapat beragam suku, agama, dan budaya. Pada masa Orde Lama ini, sila ini mewujudkan kebijakan-kebijakan yang menekankan persatuan nasional seperti penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan membentukkan organisasi massa yang mendukung pemerintah. Nah, ini merupakan salah satu pengimplementasian Pancasila pada masa Orde Lama, yaitu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, yaitu bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat ini menegaskan pentingnya pemerintah yang berdasarkan pada kehendak rakyat yang dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana. Pada masa Orde Lama ini, sila ini diwujudkan melalui sistem demokrasi terpimpin yang dianggap sebagai bentuk demokrasi yang sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menekankan pentingnya keadilan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pada masa Orde Lama ini, sila ini diwujudkan melalui program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti program pelatihan kerja, pembangunan infrastruktur, dan pemberantasan kemiskinan. Nah, adapun pengimplementasian sila yang kelima yaitu keadilan sosial, adanya program-program pemerintah yang mewadahi masyarakat Indonesia untuk bisa melatih pekerjaan, kemudian membangun infrastruktur, dan memberantas kemiskinan. Nah, itu dia beberapa pengimplementasian sila-sila Pancasila pada masa Orde Lama. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan mengenai materi yang pertama yaitu penerapan sila-sila Pancasila pada masa Orde Lama. Di sini kita akan lanjut mengenai materi penerapan sila-sila Pancasila pada masa Orde Baru. Adapun Pancasila pada masa Orde Baru ini yaitu
merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto, sila-sila Pancasila tetap menjadi dasar negara Indonesia yang digunakan sebagai kebijakan pemerintah. Namun, ada beberapa interpretasi dan pendekatan pada setiap sila. Adapun penerapan sila-sila Pancasila pada masa Orde Baru ini sebagai berikut. Adapun penerapan sila-sila Pancasila pada masa Orde Baru ini, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini pada masa Orde Baru tetap diartikan sebagai pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta dan sumber kehidupan. Namun, dalam praktiknya pemerintah lebih menekankan pada pemahaman agama yang terorganisir, terutama ajaran agama Islam, yang dimana pada pemahaman agama yang terorganisir, yang dimana agama Islam sebagai mayoritas yang ada di Indonesia. Maka dari itulah pemerintah lebih menekankan pada ajaran agama Islam, yaitu pada masyarakat Indonesia. Kemudian sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini tetap menekankan pentingnya memperlakukan manusia dengan yang adil, sejahtera, dan beradab. Pada masa Orde Baru ini, sila ini diwujudkan melalui pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Pada masa Orde Baru ini, pemerintah lebih menekankan pembangunan ekonomi untuk tujuan tadi kesejahteraan masyarakat. Berarti bukan kepentingan individu, melainkan kepentingan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penerapan sila yang kedua sudah maksimal, tetapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan dari masyarakat lainnya yang tidak sesuai dengan kebijakan atau program dari pemerintah. Baiklah, kita akan melanjutkan mengenai penerapan sila-sila Pancasila pada masa Orde Baru, yaitu sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini masih menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Namun, pada masa Orde Baru ini, pemerintah mengambil pendekatan yang otoriter dan menekankan stabilitas politik serta kepatuhan terhadap pemerintah pusat. Pendekatan ini ditujukan untuk mengatasi potensi konflik regional dan etnis yang dimana pada masa Orde Baru ini, yaitu penerapan sila yang ketiga, pemerintah banyak mengambil kebijakan untuk mengatasi segala permasalahan yang ada pada politik pada masa Orde Baru tersebut. Oleh karena itu, pemerintah pusat banyak mengambil kebijakan, itu banyak mengambil kepentingan untuk pada masa Orde Baru tersebut. Kemudian untuk sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini tetap menekankan pentingnya pemerintah yang berdasarkan kehendak rakyat. Namun pada masa Orde Baru, pemerintah lebih bersifat otoriter dan berpusat pada kekuasaan presiden. Partai politik yang ada lebih banyak berperan sebagai alat untuk mendukung pemerintah daripada sebagai wadah representasi rakyat, yang dimana otoriter yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto lebih pada pemerintah pusat yang mengambil semua kebijakan, yang mengambil semua program yang harus sesuai dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, kebebasan dari rakyat, demokrasi yang harus ada pada rakyat berkurang karena adanya kebijakan atau program pemerintah. Kemudian untuk sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini masih menekankan pentingnya keadilan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun pada masa Orde Baru ini, pemerintah lebih menekankan pentingnya pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi secara utama untuk kesejahteraan sosial. Berbagai program pembangunan seperti transmigrasi dan pembangunan monumen dan simbol nasional juga dianggap sebagai upaya untuk mendorong kesejahteraan sosial. Nah, itu dia teman-teman semuanya mengenai penerapan sila-sila Pancasila pada masa Orde Lama dan penerapan sila-sila Pancasila pada masa Orde Baru. Banyaknya masalah atau problem yang terjadi pada masyarakat, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Banyaknya sila-sila Pancasila yang tidak diimplementasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Atau ibaratnya pemerintah
mengambil kebijakan untuk kepentingan pribadi, melainkan bukan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia pentingnya untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari supaya kehidupan yang ada di masyarakat Indonesia tetap terjalin sesuai dengan nilai-nilai yang ada, sesuai dengan standar normatif. Sekian mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Muhammad Rashidido, merupakan mahasiswa program studi PPKN FK Universitas Riau, mengajak teman-teman semuanya untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.